mewujudkan mimpi. Kurikulum merdeka, kita ujung tombaknya. Guru penggerak angkatan Waalaikumsalam. Apa kabar Neng hari ini? Alhamdulillah. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah Neng sehat Neng. Gimana Neng? Ada apa ini? Sebelumnya saya mau minta dulu tentang perwakilan. Kebetulan saya di sini ingin mewawancari Ibu, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai individu. Siap. Mohon maaf Ibu. Ya. Enggak Neng, gimana Neng? Mungkin di sini Bu yang saya tanyakan dulu, pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, otomatis kan ada yang namanya pengalaman dilema etika. Nah, bagaimana pengalaman Ibu dilema etika saat akan mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin? Terima kasih Neng ya pertanyaannya. Sebenarnya ketika kita jadi pemimpin, banyak sekali keputusan yang membuat kita jadi dilema ya. Tapi setiap keputusan yang kita ambil harus dipikirkan Neng, tidak bisa maksudnya tidak bisa langsung menurut emosi yang kita punya. Jadi harus dipikirkan bagaimana dampaknya biar semuanya bisa beres. Kalau kata Bang Sunan China Heran mau guna gitu ya. Kebetulan di selama di ini banyak sekali sih Neng ya beberapa kasus atau permasalahan yang harus yang harus menentukan keputusan yang kata Neng tadi membuat dilema. Kita ambil salah satu contoh aja ya Neng ya terkait ini Neng, tanggung jawab guru ya. Nanti itu kaitannya dia sama kedisiplinan guru. Di sini di sekolah ini ibu menemukan nih ada satu orang guru kebetulan baik juga Neng ya. Sebenarnya dia itu kalau dipikir ibu ilmunya ada ya, kalau dia memang serius orangnya juga oke, tapi karena mungkin tanggung jawabnya kurang sehingga dia tidak disiplin. Jadi dia tidak menyelesaikan tugas-tugas yang seharusnya dia kerjakan gitu. Contoh misalnya di kebiasaan setiap hari Jumat kan sebagai guru laki-laki ya, dia harusnya lebih bertanggung jawab dibandingkan dengan guru yang lain ya. Terus pada saat-saat tertentu juga dia itu sering meninggalkan ya tugas gitulah ya. Kita sudah berusaha, ibu mengingatkan, memanggil, memberi ngobrol dengan yang bersangkutan, tetapi mungkin karena ada persoalan pribadi dengan tetangga yang memang dia tidak bisa selesaikan, sehingga mengganggu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dia sebagai guru gitu. Nah itu dilema buat ibu nih. Di satu sisi ibu ingin maksudnya memberi memberi putusan kepada dia bahwa dia maksudnya. Di satu sisi ibu juga kasihan, apalagi banyaklah masukan dari guru-guru yang memang merasa dirugikan oleh beliau karena dia tidak masuk kelas, tidak mengajar gitu ya. Jadi nah itu yang dilema ibu. Di satu sisi ibu harus bersikap tegas, dan di satu sisi lain ibu juga kasihan karena memang karena dia mungkin tidak bisa memanage masalah keuangan sehingga dia melakukan masalah keuangan, dan itu sangat mengganggu gitu. Itu nih mungkin kasusnya ya. Jadi karena dia kurang tanggung jawab akhirnya jadi mengganggu kedisiplinan gitu yang dia harus laksanakan sebagai kewajiban dia sebagai guru. Dilema nih soalnya kasihan gitu ketika harus disiplin tetapi satu lagi ya dia juga harus memenuhi kebutuhan hidupnya juga di rumah, tapi
ya mau tidak mau kita juga memang tetap melaksanakan prosedur yang ada. Karena ibu pernah kerjasama ibu cuma di kota sebenarnya, tapi sampai saat ini belum ada perubahan. Jadi kalaupun dia berubah hanya semuanya gitu, balik lagi ke awal dia seperti itu. Itu mungkin ya kasus. Kasus yang dilaporkan yaitu ada seorang guru yang terbilang mungkin kedisiplinan guru ya. Di sisi lain dia harusnya bertanggung jawab sebagai guru, di sisi lain juga dia bertanggung jawab juga untuk keluarga, yaitu dilema itu. Tapi kan di sekolah tetap dia kan harus berkewajiban melaksanakan Bertanggung jawab. Mungkin selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi suatu kasus dalam kategori dilema etika atau moral, ibu menelaah kasus tersebut dulu nih, menelaah memang jika terdapat dua pilihan atau keputusan yang sama-sama benar, maka mungkin termasuk itu dilema etika ya, kalau sama-sama benar. Namun jika pilihan keputusannya antara benar atau salah, mungkin itu termasuk dilema moral gitu ya nih, yang berbeda. Itu mungkin itu jadi menelaah kasus dulu. Yang Bapak tadi dikatakan mungkin itu termasuknya dilema etika ya nih ya. Itu mungkin jadi menelaah kasusnya dulu seperti apa. Kadang menelaah itu dilema etika, yang kadang kita juga gimana nih, itu kan menentukan dulu apakah kita benar nggak keputusan kita itu. Di sisi lain kan kita beliau itu sebagai guru juga kan, di sisi lain kasihan gitu ya terhadap keluarganya juga terbengkalai gitu. Itu untuk ada dilema etika dan juga ada rujukan moral. Mungkin guru tersebut kan memang ada tuntutan juga ya dari keluarganya, sehingga dia juga berusaha mengatakan di luar memenuhi keluarganya, sehingga dia bisa mengabaikan tugasnya itu sebagai pengajar itu. Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini untuk mengatasi masalah beliau? Ya, selama membuat keputusan itu ya, langkah pertama yang dilakukan adalah mencermati terlebih dahulu situasi yang terjadi nih. Cermati, terus dipantau, ditelaah. Kadang ibu teh nih cari-cari informasi juga dari teman-teman ya, terus dari rekan-rekan juga, dari ibu dekat juga yang ya rumahnya, jadi ibu cari info lah di masyarakat sekitar dia. Selanjutnya setelah ibu melihat situasi, ibu juga mempertimbangkan dampak dari keputusan yang akan ibu buat gitu. Apakah memang ini benar atau memang harus dipertimbangkan lagi ya. Kemudian setelah mengambil keputusan, ibu pikir-pikir, ibu memanggil guru tersebut ya, memanggil guru tersebut dan sharing aja sama beliau. Pasti sharingnya beliau bisa seperti itu. Kita memang ngobrol, terus juga selain itu kita memang diskusi lah. Tapi memang udah kalau udah susah nih, kalau udah sifatnya memang dia seperti itu gitu, kadang kita sudah mengingatkan akan kembali lagi ke awal lagi. Mungkin harus sering mengingatkan, tapi lama-lama juga kan apa ya nih, bukan bosan ibu, jadi seperti ini lagi. Jadi memang setelah kita ngobrol, kita juga ada sering juga sama atasan itu, bapak pengawas dari dinas pendidikan, juga dari PPAI, terus gimana nih menangani kasus seperti itu. Nah, setelah kita memang ada solusinya ya, kita lagi dengan guru tersebut. Nah, jadi tindakan dari penyelesaian yang dilakukan, barulah
keputusan buat dia ya. Ini pernah sih Nek memberi surat peringatan ya, SP dengan biasa prosedur yang ditempuh S1 gitu. Nah setelah dikasih SP1 ya dia ada perubahan nih, sedikit-sedikit ada perubahan, tapi selang lama 2 bulan, sebulan, 2 bulan ya balik lagi di bingung apa sih kasus guru ini harus seperti apa, karena kayaknya ya tanggung jawabnya sangat kurang sekali. Tadi Ibu langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi yaitu mencermati situasi terlebih dahulu, kemudian mencari informasi dari guru, kemudian juga mencari informasi dari masyarakat sekitar, kemudian Ibu mempertimbangkan, setelah mempertimbangkan memanggil beliau, setelah memanggil beliau otomatis kalau misalnya setelah dipanggil tidak ada perubahan, Ibu Komunikasi dengan atasan guru, nah, jadi harus gimana, takutnya gini, apa yang dilakukan oleh ibu itu kesalahan juga gitu. Tapi setelah kita memang ngobrol, ada masukan dari bapak pengawas, dari ibu pengawas, dari PI juga, intinya nih sama lah, beliau juga seperti itu. Jangan bosan untuk mengingatkan, jangan bosan untuk apa ya, meraih, tetapi mungkin harus ada unsur juga nih kepada beliau. Kalau memang terus kita apa ya namanya, kita dampingi, kita ingatkan, kalau tidak ada perubahan ya mungkin harus ada suatu keputusan yang memang membuat berbeda dan bisa sedikit-sedikit merubah karakter dia agar bisa disiplin dan bertanggung jawab. Nah sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya pertama tadi ibu mengumpulkan data dulu, baik dari guru, dari masyarakat, dari teman-temannya ya. Jadi ambil data ini, kasusnya ini kenapa dia misalnya ya ke sekolah, terus absen juga seenaknya, terus mengajar juga apa yang berzina gitu. Jadi ibu kumpulkan dulu data-data dari yang kedua. Ibu menguji apakah memang benar atau salah, apa yang dapat info dari itu ya, dari narasumber yang kita, atau bisa benar dan salah, atau bisa benar dan benar ya, benar atau benar. Selanjutnya mencari alternatif atau solusi dari permasalahan yang ibu dapat. Dan yang terakhir ya, kita refleksi setelah melakukan setelah ketemu apakah ini memang termasuk benar barunya atau benar salah kayak gitu. Jadi apa sih yang memang harus dilakukan. Tadi kan Ibu hal-hal yang Ibu lakukan selama ini yang dalam mengambil keputusan yaitu mengumpulkan fakta, menguji benar atau salah atau benar dari keputusan yang Ibu buat gitu ya. Lalu mencari alternatif situasi atau solusi lain yang mungkin bisa dilakukan, selanjutnya yaitu melakukan komunikasi. Nah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti yang ibu sampaikan tadi ya, setiap keputusan pasti ada resikonya, dan tidak semua keputusan itu menyenangkan buat beliau yang terutama yang punya kasus itu. Jadi pengambilan keputusan ini tidak terlepas dari tantangan yang kita hadapi ke depan. Salah satunya kadang mungkin keputusan yang kita buat membuat dia tidak suka kepada ibu, membuat dia marah kepada ibu, tapi itu harus dilakukan nih, karena bahkan jadi tidak, minimal setelah kita ingatkan, setelah kita membuat keputusan ada perubahan yang akan gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Nah hal ini terkadang membuat kita, membuat ibu terutama mengambil keputusan itu kadang-kadang ya kurang tepat atau kurang bijak, mungkin menurut beliau yang punya kasus ya. Namun kembali lagi kepada hakikatnya bahwa tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama, dan tidak dapat kita memaksakan pemikiran orang lain agar tidak sejalan dengan kita. Ya syukur-syukur kalau apa yang kita pikirkan
bisa dimengerti oleh beliau. Mudah-mudahan yang ibu berpikirnya sih ke arah sana. Tidak ada salahnya ketika kita mengambil keputusan untuk perubahan yang lebih baik. Kalaupun misalnya sedikit menyakitkan yang buat orang ya apa-apa mungkin. Asal nanti perubahannya terlihat oleh dia, ya terlihat dan terasa oleh dia bahwa terus itu untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk kebaikan dia, tapi untuk ya anak-anak kita mungkin ketika ada perubahan ada teman-teman kita yang biasanya direpotkan oleh beliau mungkin kalau perubahan ada manfaatnya. Jadi setiap pengambilan keputusan pasti ada tantangan ya Bu, ya. Ada pasti. Pasti ada yang diterima, ada yang tidak gitu kan. Kalau kita Kadang marah nih kepada kita, kadang-kadang jadi jutek gitu nih, tapi itu sudah sebuah resiko dari sebuah keputusan. Apapun yang dia terima, dan kita itu ya, yang penting kita sudah menjalankan apa yang sesuai dengan prosedurnya. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus stigma etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan laporan atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Sebenarnya ada dua cara. Ada yang pertama, ada jadwal khusus. Jadi ibu mengikuti lah gitu, semacam coaching juga dengan mereka. Dan ada hal-hal yang memang harus diselesaikan secepatnya ketika melihat kasus yang terjadi. Jadi ada yang dijadwalkan dan ada juga yang harus cepat diselesaikan. Tentatif gitu ya Neng ya. Jadi kasusnya kita lihat dulu kasusnya, kalau misalnya kasus ini harus cepatnya diselesaikan, tidak bisa kita tunda gitu. Tapi ada juga yang memang dijadwalkan secara khusus, misalnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali kita perlu ngobrol nih dengan ibu guru ini, bapak guru ini untuk ya sekedar sharing atau coaching. Ya. Tadi Ibu mengambil keputusan itu prosedurnya itu ada 2 langkah. Yaitu yang pertama yaitu ada jadwal khusus ya, yaitu 2 bulan sekali atau misalnya 1 bulan sekali itu kan kita sharing kan. Kemudian ada juga kasus secara cepat yaitu kembali lagi kepada kasus situasi kasus tersebut Ada yang memang perlu betul-betul diselesaikan. Kadang ibu gini Neng, manusia biasa yang ini ada jadinya kayak oke marah. Kadang-kadang ibu suka berpikir dulu, benar-benar ini kalau ibu seperti ini kita panggil lah dulu senior atau kata-kata dulu yang memang tidak enggak bisa ikut menyelesaikan. Kita ngobrol dulu dengan guru-guru senior tersebut, benar nggak nih ibu mau ambil langkah ini? Bukan ibu nggak percaya diri, cuma takut ini salah langkah gitu. Ketika kita sudah sharing, ya keputusan yang ibu ambil memang maksudnya sudah benar gitu, sudah benar. Walaupun belum bisa ada orang cek keputusannya, ibu merasa diingatkan oleh rekan-rekan yang lain bahwa keputusannya ibu sebenarnya seperti ini. Jadi ibu tidak menutup apapun saran dari guru-guru yang lain yang memang sistemnya membangun untuk kenyamanan kita di sekolah gitu. Berarti ada kolaborasi ya Bu ya antara guru dan kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan ya. Meskipun keputusan tetap ada di kepala sekolah ya. Apakah seseorang atau pakar yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Adakah seseorang? Ada nih kalau ibu tadi disampaikan. Jadi kadang-kadang ketika kita memberi keputusan sendiri, ada sifat egonya keluar gitu nih, ego dari diri sendiri. Nah dari itu ibu pasti sebelum ibu memutuskan, kadang ibu sebelum ke atasan dia ke pengawas, ibu kadang-kadang berbicara tadi sekali sampaikan. Ibu mohon dulu ada kadang-kadang ini yang ibu anggap mereka mampu gitu ya untuk mendampingi ibu dalam mengambil keputusan. Nah apabila memang ibu masih
kalau di sekolah gitu, terus pengelolaan sekolah seperti apa? Dari semua yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan di luar? Bagi beberapa usia mungkin terkait pembelajaran itu banyak pengalaman yang Ibu dapat. Sebenarnya juga harus apa ya, ada rasa peduli gitu nih, rasa empati selain aturan yang ditegakkan, jadi tidak mengambil keputusan secara sepihak. Ini saya pemimpin, jadi keputusan misalnya semua anak-anaknya harus nurut ke ibu, jadi tidak seperti itu gitu nih. Banyak hal yang harus ibu pikirkan, banyak hal yang harus ibu rasakan sebelum ibu bertindak untuk jadi harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan memprioritaskan kepentingan semuanya nih, baik itu murid, lalu jadi jangan membuat keputusan secara tergesa-gesa berdasarkan emosi gitu nih, emosi sesaat, tapi harus ada hal-hal lain yang memang harus kita apa ya, terapkan gitu. Jangan sampai keputusan kita nantinya saat keputusan kita mengambil keputusan tidak bisa diambil gitu nih, tidak bisa kita semua tugas-tugas hari ini selanjutnya sukses ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Kebetulan saya ada tugas Bu, yaitu mewawancarai Ibu ya mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, Ibu kan sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, mungkin pernah mengalami yang namanya dilema etika ya Bu ya. Nah, pengalaman dilema etika apa yang bagaimana saat akan mengambil sebuah keputusan? Kebetulan ya di sini, di sekolah ini ada pelanggaran mungkin ya dari suatu aturan yang sudah ditetapkan sekolah. Yang saya dapat informasi itu dari guru-guru itu tentang kehadiran gitu, kehadiran anak yang
kurang juga tidak, tapi memang kurang di kehadiran seperti itu. Jadi peraturan di sini itu 85% itu kehadiran jelas akan naik gitu ya. Nah di sini kurang dari 85% gitu. Jadi anaknya tidak ada kabar sih seperti itu. Padahal gurunya sudah berusaha ya untuk menghubungi orang tuanya. Berarti ada siswa ya Bu ya, Iya. siswa yang dibilang mungkin berprestasi ya Bu ya, tapi kehadirannya tidak memenuhi Gitu. aturan sekolah ya Bu, tidak memenuhi. Nah Ibu sudah menghubungi orang Iya. tuanya juga. Nah langkah selanjutnya Bu supaya anak itu tetap sekolah atau bagaimana, apa Ya. yang Ibu lakukan? Nah, mungkin langkah-langkahnya mencari informasi ya, data dulu profil siswanya seperti apa, seperti gitu. Terus orang tuanya juga bagaimana gitu kan. Saya juga dalam mengambil keputusan tidak harus mendengar satu informasi gitu ya, tapi saya harus mencari data informasi lebih dari satu gitu. Jadi mungkin saya mengumpulkan data dulu sih, informasi terkait anak ini gitu, apakah memang layak diteruskan atau dinaikkan, atau memang ada syarat-syarat tertentu untuk naiknya seperti itu. Ya, mungkin tadi kan selain Ibu memanggil orang tua juga, terus berkomunikasi dengan guru-guru yang lain, bagaimana apakah anak ini mungkin ditaikkan atau tidaknya ya Bu ya. Nah dari kasus yang tadi ya Bu yang anak itu kan 85%. Nah bagaimana kalau seandainya ketika di akhir semester anak itu tetap aja Bu 85%, Kurang dari 85%. ya kurang dari Ya. 80%, sedangkan Ibu sudah menyuruh guru untuk menghadirkan orang tuanya gitu kan, berkomunikasi terus untuk mencari data ya. Nah selain itu ketika mau naik kelas ternyata anak itu 85, masih kurang 85%, apa yang akan Ibu lakukan? Ya itu salah satu dilema ya, kebenaran melawan kebenaran ya, benar melawan benar gitu ya. Setelah misalkan sudah mengetahui profil anak tersebut, mungkin anak juga, kalau misalkan kita sudah mengetahui nih informasi tersebut, ada kesulitan di anak tersebut. Nah mungkin ada syarat-syarat dari pihak sekolah yang akan orang tua dan anak tersebut tempuh gitu ya, untuk meningkatkan atau menaikkan anak tersebut seperti itu. Berarti ada syarat-syarat tertentu ya Bu? Iya, ada syarat-syarat. Berarti harus sudah diprogramkan itu Bu syarat-syarat tertentu? Iya jelas, di KSP juga disosialisasi sudah ada gitu ya, sudah disampaikan kepada orang tua. Berarti ada aturan khusus ya Bu ya? Ya dari pihak sekolah. Ya. Berarti tetap aja Bu menaikkan siswa tersebut meskipun 85%, kurang dari 85% harus mudah memenuhi syarat-syarat tertentu itu ya Bu ya. Jika memang informasinya memang layak untuk dinaikkan, kita juga naikkan gitu, dengan perjanjian tertentu dengan syarat-syarat yang diberikan pihak sekolah gitu. Ya, berarti Ibu kasus dilemanya yaitu ada siswa ya yang tidak memenuhi kehadiran 85%, padahal kehadiran itu sudah ada di dalam program Ya, sekolah sudah tersebut. diprogramkan, sudah disosialisasikan gitu. Tapi ya ada juga kan ya, namanya juga ini pasti ada masalah. Ya. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mungkin dari keluhan ya, itu diidentifikasinya dari keluhan atau dari kita selalu refleksi dari guru-guru yang istilahnya mengkomunikasikan bersama saya itu di rapat atau di mana. Nah di situ kan sudah jelas kita ketahuannya ada masalah yang termasuk dilema juga gitu, ada yang termasuk bujukan moral juga seperti itu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus
di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Pertama mungkin saya tidak langsung keputusan ya. Jelas saya mencari informasi dengan sumber-sumber yang memang terkait dengan masalah tersebut. Kemudian saya juga melihat pengalaman-pengalaman dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Saya juga sharing bersama mereka di kasus-kasus yang ada di sekolah, sehingga memang keputusan itu pasti ada positif negatif dan ada juga yang menerima dan tidak menerima gitu ya. Nah tapi akhirnya kan tetap harus diambil itu keputusan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Setelah saya mencari data mungkin ya, data dari berbagai pihak dan yang terlibat juga gitu, sumber-sumber yang terkait. Nah baru saya tidak terburu-buru, mungkinnya tidak terburu-buru juga dalam pengambilan keputusan, sehingga saya sharing juga dengan yang berpengalaman, dengan yang memiliki kasus seperti ini, sehingga saya bisa mengambil keputusan yang meminimalisir ke negatifnya seperti itu. Berarti mengumpulkan data ya? Iya, pengumpulan data. Terus lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya ambil dan meminimalisir hal negatifnya itu, alhamdulillah sih ya, dengan langkah-langkah seperti itu, dengan mencari data, dengan mencari informasi yang sama pengalamannya gitu ya, dengan tokoh-tokoh lah ya, tokoh-tokoh yang sebelumnya, tokoh-tokoh yang sebagai istilahnya yang jadi guru saya seperti itu ya, senior-senior. Nah alhamdulillah keputusan bisa diambil sih seperti itu. Tadi kan Ibu yang pertama langkahnya itu mencari data dulu ya, kemudian mencari informasi dari yang berpengalaman. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yang istilahnya sama-sama merugikan. Nah itu keputusannya sama-sama diambil, yang misalkan keputusan ini rugi, diambil ke ini juga rugi kalau tidak diambil. Nah itu tantangannya, jadi sama-sama berat gitu kalau mengambil keputusan itu. Nah itu tantangannya sih buat saya gitu. Jadi mengambil keputusan saya benar-benar diyakini gitu bahwa keputusan apapun keputusannya pasti ada yang negatifnya gitu ya, gitu, berdampak negatifnya pasti ada gitu, walaupun sekecil apapun itu sih tantangannya. Tidak semuanya benar itu keputusan yang diambil. Berarti keputusannya tetap harus diambil, dilakukan, walaupun memang tidak semua diterima oleh semua gitu. Ya, berarti keputusan harus tetap diambil meskipun tidak semua diterima oleh yang guru-guru ya atau yang angkutan. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Mungkin tergantung dari kasusnya ya, skala prioritasnya gitu. Kalau misal bisa diesokkan atau di pending untuk dicari lebih banyak data informasi, itu mungkin didahulukan yang memang urgen gitu, yang misalkan hari itu butuh keputusan ya berarti hari itu juga saya ambil. Jadi skala prioritas gitu ya. Berarti keputusan ada yang cepat Ibu ya, ada yang bisa dinantikan sesuai dengan situasi dan kondisi ya Bu ya. Nah, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jelas ada ya, sebagai senior saya mungkin yang sudah pernah berkecimpung di sekolah ini gitu. Nah saya juga
bercermin dari beliau juga gitu, jadi belajar dari beliau juga seperti itu. Berarti ada seseorang ya Bu Iya, ya ada, yang jelas ada sebagai idola lah ya kalau fans mah gitu ya, sebagai istilahnya guru, kalau di saya itu sebagai guru lah, senior saya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Pertama, keputusan jangan diambil buru-buru ya, terburu-buru gitu. Yang kedua juga keputusan diambil sesuai dengan skala prioritasnya, yang mana yang urgennya gitu. Terus dikomunikasikan, terus mencari data sebanyak-banyaknya. Itu mungkin dari saya pelajaran yang diambil gitu. Karena ya itu kembali ke satu keputusan tidak bisa diterima oleh semua 100% gitu. Berarti Ibu pengalamannya yaitu dicari dulu ya keputusannya itu tidak tergesa-gesa kan, lalu mencari dulu skala prioritasnya, mana yang lebih urgen gitu, apa yang ditentukan sekarang, keputusan sekarang atau keputusan yang bisa ditunda-tunda dulu gitu, bisa didiskusikan ya. Lalu ada juga mencari data dulu, tidak langsung misalkan dalam satu ada informasi satu nih langsung kita ambil gitu, enggak, tapi kita memang saya kita harus mengambil dari beberapa informasi gitu, yang memang bisa mengambil keputusan itu. Baik Bu, mungkin pembicaraan kita cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya Bu ya. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Terima kasih Ibu.